Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asrafil anam wa ala alihi wa ashabihi zawil kiram amma ba'du. Hadratal kurama anal a'izza wal ajilla. Atur dumateng sedaya para alim ulama, para kiai, para ustadz ustadzah, para sepuh bini sepuh, guru-guru kita semuanya, sedaya muassis muassisah, keluarga besar Hasidah, wabil khusus sedaya jajaran kepengurusan, ketua, wakil ketua dari semua majelis taklim yang tergabung dalam Hasidah, dari Hasanah on Air, Wamid on Air, dan juga dari majelis taklim Darus Syafa'ah. Tanpa mengurangi rasa hormat saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu demi satu, mudah-mudahan panjenengan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan keikhlasan, kesabaran dalam mengemban tugas dan amanahnya yang sangat saya banggakan. Kepada segenap jajaran Dewan Asatidzah, guru-guru kita semuanya yang kita nantikan barokah ilmu dan doanya. Tak lupa kepada seluruh jajaran santriin, santriat, keluarga besar Hasidah, teman-teman Formosa, dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Awali jumpa kita di kesempatan petang hari ini sesarengan muji syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan nikmat hidayah serta pertolongannya. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan lahir maupun batin. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita masih diizinkan Allah untuk menjalankan semua agenda ibadah kita di bulan suci ini, dan juga alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahim bersama keluarga besar Hasidah dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita senantiasa mudawamah mulazamah miyaumina hadza ila yaumil qiyamah. Salatullah wassalamuhu, mudah-mudahan senantiasa tersanjungkan kepada junjungan kita Habibullah Al-Amin Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, yang sangat kita nantikan syafaatnya di dunia ini, terlebih kelak di yaumil qiyamah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya untuk Muqassimul Awqat dan juga keluarga besar Hasidah Majelis Taklim Darus Syafa'ah. Santen niki kula dipun paringi wekdal kersane silaturahim sareng untuk melengkapi agenda acara panjenengan semuanya di kesempatan petang hari ini. Tentunya saya mengingatkan kepada sedulur-sedulur kabeh, teman-teman santriin santriat semuanya di Majelis Hasidah, khususnya seluruh MI Formosa dimanapun panjenengan berada. Allah Subhanahu wa taala sampun perintah kula panjenengan sedaya mliginipun tiyang-tiyang ingkang iman, dipun perintah untuk menjalankan ibadah puasa seperti halnya umat-umat yang terdahulu. Agar apa? Agar kita jadi hamba Allah yang bertakwa. Karena orang punya pangkat takwa itu perjuangan yang tidak mudah. Nah, ibadah puasa inilah salah satu perjuangan kita agar kita bisa di manusia yang bertakwa. Soale wong takwa niku penuh perjuangan karena dia harus bisa mengalahkan nafsunya,
pikirannya. Kecenderungan nafsu itu pasti mengajak kita hal-hal yang tidak baik. Akal ini mengajak kita kepada hal-hal yang baik. Nah, maka awake dhewe tergantung sing menang pundi niki nggih. Puasa juga sama. Di bulan puasa ini yang menang nafsu kita atau akal kita. Kalau akal kita yang menang, insya Allah kita masuk pada derajat lakum tattaqun. Kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Esensinya dalam ibadah puasa niki boten sekedar menahan haus lapar saja. Karena kalau cuma menahan haus dan lapar, selain manusia bisa. Kalau Anda memelihara hewan, nggak usah dikasih makan seharian, dia menahan haus dan lapar. Nggak usah dikasih minum seharian, dia bisa menahan haus dan lapar. Itu hewan. Apakah puasa kita hanya semacam itu? Tentunya tidak. Karena di dalam ibadah puasa ini, Gusti Allah anggenipun ngendika wa saumuli wa ana ajzi bihi. Berpuasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang akan membalas pahala puasa kita. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa itu orang yang mau bertarung untuk mengalahkan nafsunya. Bulan puasa ini banyak sekali nafsu yang seringkali mengajak kita agar puasa kita batal atau bahkan pahala puasa kita hilang. Gimana? Iya, maka puasa tidak hanya menahan haus dan lapar nafsu kita. Agar apa? Agar kita tidak hanya mendapatkan haus dan lapar saja, tapi kita bisa mendapatkan pahala dari Allah. Anggenipun Gusti Allah ngendika wa saumuli wa ana ajzi bihi. Balasan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nok ngelak karo luwe tok niku balasane napa? Mboten enten, ya entuk tok. Posone ya entuk luwe, ya entuk ngelak, tapi gak ono balasan apa-apa. Tapi ya lumayan iso luwe iso ngelak. Tapi tentunya bukan itu yang kita inginkan, agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang berpuasa ini tujuannya adalah agar kita ini selama 11 bulan yang telah berlalu, entah seberapapun kealfaan dan kesalahan kita, dengan menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ini, dengan berpuasa, tentunya ini bisa menghapus dan melebur semua kesalahan kita yang sudah kita perbuat selama 11 bulan yang lalu. Jadi bulan puasa ini jangan sampai kita nggak dapat ampunan dari Allah, jangan sampai dosa kita masih ada. Ya, jangan sampai dosa kita masih ada. Otomatis kalau kita menjalankan ibadah puasa, dipun janjeni man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dan itu esensinya ketika kita berpuasa, selain kita dapat pahala karena Allah yang membalasnya, paling tidak kalau kita punya kepentingan, ya kepentingannya awake dhewe nglakoni poso mergo duwe dosa. Saiki golek wong ibadah niate murni niku wangel. Pasti ada kepentingan. Gitu, wong hasidah kok posone sregep lapo Mbak Yu? Oh, dosa kula kathah, Pak. Oh, berarti posone mergo kepentingan pribadi. Karena punya dosa, biar dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya gak apa-apa lah, pancen mampune yo ngoten kok. Kita mau mencari orang yang ibadahnya tulus niku yo wangel, Bro. Pasti ada kepentingan di situ. Oke. Nah, kita menangis, menyesali, apa yang kita sesali? Kesalahan kita. Jadi nangis ning Gusti Allah niku ya iso, tapi iso ni mergo ono kepentingan niku. Kepentingane mergo salah kata. Gitu. Berarti kepentingan kita. Jadi kita mencari seorang yang benar-benar siddiqun dengan ketulusan betul ketika menangis di hadapan Allah, ketika beribadah kepada Allah, itu sangat sulit. Sampai poso mawon niate nggih nglebur tuh dosane sinten? Dosane awake dhewe. Ya karena kepentingan kita juga. Tapi ya gak apa-apa ya. Yang penting mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini dosa kita yang sudah 11 bulan, kesalahan kita yang sudah berlalu 1 tahun itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal
alamin. Sebab kenapa? Sebab ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita menjadi manusia, memberikan kita kehidupan, menutupkan roh dalam diri kita sehingga kita lahir ke alam nyata ini, maka Allah pesannya nambung setunggal. Napa? La tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kita meninggal kembali kepada Allah kecuali dalam keadaan Islam. Seperti halnya ketika kita lahir, kita dalam kondisi Islam. Kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Semua anak yang lahir itu dalam kondisi beragama Islam, fitrah suci kembali. Maka tugas kita kalau kita sekarang masih hidup adalah mengembalikan fitrahan kita. Dibaliknya asale awake dhewe lahir ning alam dunya niki suci. Gitu, gak duwe dosa, netepi agama Islam. Anake sapa mawon niku Islam, Bu. Anaknya siapa saja Islam. Nggih, cuma innama abawahu yuhawidanihi ayumajjisanihi ayunasyuranihi. Anak lahir niku Islam kabeh, fitrah suci. Perkara ana sing dadi Yahudi, Nasrani, Majusi iku kan mergo abawahu, karena kedua orang tuanya. Maka sekarang di bulan suci Ramadan tugas kita bagaimana kita mengembalikan kefitrahan kita lagi. Ketika sudah menjalani hidup dan kehidupan di dunia, tentunya yo salah ya awake dhewe yo kata ini akeh kabeh salah. Nah, maka di bulan Ramadan ini kita mencoba mengembalikan fitrah kita. Agar kelak ketika selesai Ramadan masuk di hari Raya Idul Fitri kita menjadi suci, bukan hanya bajunya yang baru. Kita tentunya tahu ada hewan yang sering ganti baju tapi posisinya kondisinya tetap sama. Napa kewan napa niku? Ular itu kalau bareng lu sumi berarti rakat, Bu. Ular itu kalau habis memangsa makanannya, gitu, memangsa buruannya tirakat poso, Bu. Poso 40 dino bariku nelusumi, ganti casing, ganti baju, bajunya baru. Begitu bajunya baru, ternyata tetap masih jadi ular, gitu. Dan kita tentunya nggak mau seperti itu. Tiap tahun ganti baju baru, tiap tahun puasa Idul Fitri bajunya baru semuanya. Apakah masih tetap mawon? Harusnya kan tidak. Gitu, wis bar poso, bar tirakat, bar ngibadah. Mosok kelakuannya panggah bar yoyo kan yo aneh. Harus ada peningkatan. Sudah ganti casing. Kecuali ada bintang yang sangat luar biasa. Tirakatnya niku berhasil, Bu. Nopo, kupu-kupu. Enggak, ulat itu menjijikkan. Begitu tirakat poso gak ngombe jadi kepompong, keluar jadi kupu-kupu. Wes gak jadi ular meneh, Bu. Wes gak ngani. Dengan penampilan barunya, ganti casing, ganti baju baru, habis lebaran enak dipandang. Gitu. Warnanya beraneka macam. Kabeh wong pengen nyekel. Panik dadi ular. Wes dari kepompong setirakat poso sesasi ganti casing tetap di ular. Harap nyekel niku nggih gila, jijiki kan. Tapi begitu udah jadi kupu-kupu niku luar biasa, enak dipandang. Nah, kalau panjenengan monggo ketika ibadah Ramadan ini menjadi momen terbaik buat kita mengembalikan kesucian kita, kefitrahan kita. Gitu, jangan sampai hanya cuma untuk ganti baju saja, tapi watak dan perilaku serta perangai kita sama seperti tahun-tahun lalu. Harus ada peningkatan, harus ada perubahan. Munek pakai podo karo ganti baju bentahun, bajunya baru tiap tahun tapi tetap jadi ular. Enggak jadi kupu-kupu lah, gitu. Wis tirakat poso sesasi, ganti baju baru di bulan apa di Idul Fitri, kelakuan ya tambah apik. Sifatnya juga tambah baik, kelaknya tambah mulia. Maka kembali ke awal, orang bertakwa itu selalu dimulai dengan perjuangan yang sangat berat karena dia harus bisa mengalahkan nafsunya dan akal pikirannya. Ibu berjuang betul orang bertakwa, nggak enak-enakan.
Ya, nafsune ngajak ora poso, akale yo poso setahun pisan, perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Nafsune ngejak males-malesan gak ngibadah, akale menolak, oh gak bisa. Manusia diciptakan Allah untuk liya'budun, untuk menyembah. Mosok ae gak menyembah Gusti Allah, kleru. Akale menang meneh. Ya gak? Nafsune ngejak tukaran karo kancane begitu poso, oh jangan. Ini kita puasa. Kita mencari ampunan dari Allah agar dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bertakwa itu selalu dimulai dengan perjuangan yang sangat berat karena harus bertarung antara akal dengan nafsunya. Siapa yang menang? Kalau yang menang akalnya, maka dia sukses. Berbodong udah di kupu-kupu. Tapi nok nafsu nih sing menang, ya tetap habis lebaran tetap jadi ular kalau hewan. Meskipun sudah ganti baju ya istirahat poso bareng. Ya, maka sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai momentum untuk kita semuanya membina diri pribadi kita senantiasa bisa merasakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam kondisi fitrah, maka kita punya tugas yang berat untuk mempertahankan fitrah dan kesucian kita agar kelak kembali kepada Allah sebagai kondisi terhormati. Amin ya rabbal alamin. Apalagi ini saat terakhir di bulan suci Ramadan, 1 minggu lagi sudah selesai, no? Ya, 1 minggu lagi sudah selesai, maka pertahankan, syukur-syukur ditingkatkan karena Allah menyimpan saat yang istimewa untuk kita manusia, khususnya umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada orang di Israel itu kalau malam sholat tahajud sampai waktu fajar, ya enggak. Kalau siang juga puasa, dan itu dilakukan selama 1000 bulan. Jadi 1000 bulan itu puasa bengi tahajud kaon oleh terus istiqomah. Ini di Israel. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad yo meri lah. Lu ngaku wong hasidah. Ini badai bukan itu tahajud terus sampai 1000 bulan. Nah, hasidah puasa sampai 1000 bulan. Belum pernah tahajud sampai 1000 bulan. Akhirnya Allah mari wahyu dan Nabi Muhammad dan ansalahu fi lailatul qadar. Bahasanya Allah turunkan malam yang istimewa, saat yang istimewa untuk umat dan Nabi Muhammad, yaitu malam Lailatul Qadar. Kenapa? Biar ada daya saingnya dengan orang Bani Israel. Masa kalah dengan Bani Israel. Oke. Masa kalah dengan orang Bani Israel. Kenapa 1000 bulan? Karena Nabi Sulaiman itu menjadi raja, jadi ratu. Niku suwine selama 500 tahun, 500 bulan. Ya, 500 bulan. Satu niati syahri. Raja Dzulqarnain itu juga menjadi raja selama 500 bulan. 500 sampai 500 dari 1000. Maka kenapa Lailatul Qadar itu 1000 bulan? Padahal banyak hitungan yang lain, ya. Apa Gusti Allah mampunya 1000 bulan? Kan enggak. Kan boten, karena Nabi Muhammad itu iri, Bu. Orang-orang terdahulu itu usianya panjang, ibadahnya juga hebat. Orang Bani Israel saja ibadahnya sampai 1000 bulan. Ibadah tok lho, 1000 bulan ibadah tok, enggak kecampuran gosip, enggak kecampuran Facebookan, enggak kecampuran WA. Ibadah tok niku bulan 1000 bulan. Muhammad akhirnya meri, ya Allah, umat kula kalah. Wong hasidah gak ada apa-apanya berarti. Akhirnya dipun paringi Lailatul Qadar. Niki kalau kita sampai terlewatkan, niki sungguh terlalu, Bu. Kesempatan yang diberikan Allah kepada kita di malam Lailatul Qadar ini sangat luar biasa. Khairun min alfi syahrin, lebih daripada beribadah 1000 bulan. Makanya jangan sampai lupa, jangan sampai kita teledor, sampai kita lewat. Itu saat-saat terakhir Ramadan kita tingkatkan amal ibadah kita. Kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah dan kita tidak
mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, di malam Lailatul Qadar apa yang Allah kehendaki? Di malam Lailatul Qadar itu ada istilah Al-Qadar. Al-Qadar itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di malam itu Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kekuasaannya terkait dengan rezeki kita, ajal, kematian kita dan lain sebagainya di tahun yang akan datang. Dan setelah itu dipastikan oleh Allah, ditentukan oleh Allah, baru diserahkan kepada 4 malaikat. 4 malaikat itu siapa saja? Pertama, malaikat Jibril, 2 malaikat Mikail, 3 malaikat Israfil, keempat malaikat Israel. Nah, niku tahun yang akan datang ini takdir kita sudah di tangan malaikat itu, Bu. Karena di malam Lailatul Qadar sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir kita sudah ditentukan oleh Allah di malam Lailatul Qadar, sudah diserahkan kepada 4 malaikat. Makanya sampai ndonga jangan sampai hadiah, jangan sampai lupa hadiah Fatihah kepada 4 malaikat itu. Jibril, Mikail, Israfil, Izra, karena takdir kita di tangan mereka. Kita takdir kita sudah ada di tangan 4 malaikat itu, sudah diserahkan Allah di tangan 4 malaikat itu, karena di malam Lailatul Qadar sudah ditentukan takdir kita. Tahun depan kita masih hidup apa enggak? Tahun depan kita menjadi orang yang bahagia. Tahun depan kita rezekinya banyak apa enggak? Itu sudah ditentukan. Nah, makanya di Ramadan ini sungguh kita harus senantiasa berhati-hati sekali. Jangan sampai kita terlewatkan, apalagi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam Lailatul Qadar Allah mengampuni semua manusia kecuali 4 golongan. Wong papat niki gak di ngapura Gusti Allah. Nomor 1 mudminul khamr, orang yang masih minum minuman keras, sing cik mendem bulan poso, poneh mendeme mabuknya pas Lailatul Qadar. Niki wis Allah alam bisawab. Karena kaidahnya tadlu afatil hasanat kama tadlu afatis sayyiat. Malam Lailatul Qadar kalau kita berbuat baik sekali, maka sama seperti berbuat baik lebih dari 1000 bulan. Kalau kita berbuat buruk di malam Lailatul Qadar, jelalah pas ngelakoni maksiat kok pas Lailatul Qadar selesai nih, Bu. Sudah selesai. Karena apa? Sama artinya kita berbuat salah lebih dari 1000 bulan, 83 tahun lebih 4 bulan kalau nggak salah. Lah umurnya ada teko 84 tahun. Lah kalau sudah terlanjur gimana Pak? Tahun kemarin itu mungkin saya pas ngerasani wong, niku pas Lailatul Qadar. Berarti podo karo ngerasani 83 tahun punjul 4 bulan. Kalau sudah terlanjur ya dungane mung sitok, muga-muga di ngapura sing kuwasa Allahumma amin. Makanya di malam-malam terakhir, saat terakhir Ramadan kita harus berhati-hati sekali, tingkatkan amal ibadah. Jangan sampai kita berbuat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 mudminul khamr, yang kedua adalah qati'ur rahim, orang yang memutus persaudaraan. Iki wong hasidah sing kulino tukaran, poso leren. Bulan puasa yang seling berselisih sing gak akur karo dulure, gak akur karo koncone leren. Karena hanya orang yang memutuskan silaturahim yang tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan ini. Kedua, ketiga, akun liwalidayhi, orang yang berani kepada kedua orang tuanya. Poso-poso kok wani karo wong tuane. Bulan puasa orang tua minta dikirimi uang untuk beli baju, untuk beli bahan kebutuhan sehari-hari. Ya, malah tukaran karo wong tuane. Hati-hati. Ya, karena orang yang berani kepada kedua orang tuanya di Ramadan ini, maka dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Makanya orang tuanya dijaga betul, sanak saudaranya, teman-temannya, silaturahimnya dijaga, jangan sampai ada pertengkaran, perselisihan, apalagi di Ramadan. Kemudian yang keempat, musahin, orang-orang yang tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya fauqa yaumin, di atas 3 hari. Ya tonggo parek konco cedek, tapi nek ketemu gak tahu belum takok, gak pernah bertegur sapa, gitu.
koncone ngalor dhek ngidul, koncone mlengos dhek yo mlengos. Orang yang tidak pernah bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari, maka dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah di bulan suci Ramadan. Maka 4 golongan ini jangan sampai ada dalam diri kita. Orang yang masih minum minuman keras di Ramadan, orang yang berani kepada kedua orang tuanya, orang yang memutuskan silaturahim, dan orang yang tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari ini dijamin nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewis terlanjur pripun Pak? Yo nek wis terlanjur ndonga mawon muga-muga di ngapura. Ya Allahumma amin. Lewis kadung pripun meneh? Kalau Pak poso nika kula tukaran karo dulurku gara-gara THR. Untuk niku. Oke, sampun ngatur ya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini. Kita mendapatkan kekuatan untuk menjalankan ibadah hingga selesai, dan mudah-mudahan kita bisa kembali kepada Allah dalam kondisi tenang. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini pun buka. Jadi karena sudah masuk waktu. 2 menit lagi. Kurang menit nih. 2 menit ya wes. 3 menit lagi. Monggo ndonga sareng-sareng nggih. Mugi-mugi kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini hingga selesai, dan mudah-mudahan kelak selesai Ramadan kita semakin baik akhlaknya, kita semakin tertata ibadahnya, semakin istiqomah ibadahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi ashabi rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan amin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka khairal kulli wa na'udzubika min syarri kulli ya man ja'ala khairal kulli. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghfir li hadiyan khatam wa bi fadlika wa ma'siyaka bi ta'ati Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa tasbihana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ulumina wa barakatan fi arzaqina wa taubatal mautina wa rahmatan indal mautina. Allahumma hawwin alaina fi sakarati mautina wan najata minan nar wal afa indal hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, cukup sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan petang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan tutur kata yang kurang berkenan. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.